kurang dari mutlak X plus 2. Nah, teman-teman bisa. Selamat datang di channel Math channel untuk belajar matematika. Sebelum kita lanjut ke materi, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak terlewat video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita sudah pernah membahas persamaan nilai mutlak. Nah, kali ini pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan ini teman-teman udah pasti belajar di kelas 7 SMP. Nah, pertidaksamaan disimbolkan dengan kurang dari atau lebih dari. Bisa kurang dari sama dengan atau kurang lebih dari sama dengan. Nah, biasanya untuk pertidaksamaan nilai mutlak yaitu memiliki bentuk umum. Kelima bentuk umum ini. Yang pertama ada nilai mutlak fx kurang dari c. C ini apa? Konstanta, dan fx ini adalah suatu variabel yang memuat suatu bilangan aljabar yang memuat variabel. Nah, untuk c nya ini pasti dia bernilai positif atau lebih dari 0. C lebih dari 0. Nah, fx adalah suatu bentuk aljabar yang memuat suatu variabel. Bisa variabel a, b, c, x, tergantung di soalnya nanti. Nah, ini adalah bentuk umum yang biasa di pertidaksamaan nilai mutlak. Di bawahnya juga sudah saya cantumkan beberapa contoh soal yang termasuk di dalam kelima bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak. Daripada kita bingung-bingung, mending kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama dalam bentuk mutlak fx kurang dari c, kurang dari konstanta. C ini lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, jika teman-teman menjumpai suatu soal yang berbentuk nilai mutlak kurang dari konstanta, kurang dari berapa angkanya di sini, nanti bisa bilangan bulat, bilangan real pokoknya. Di sini bernilai positif. Nah, teman-teman bisa ubah bentuk menjadi, kita tulis ulang. Yang pertama, kalau biar nggak bingung, negatif c kurang dari fx kurang dari c. Nah, teman-teman bisa nulis kayak gini. Kita sesuaikan dengan contoh soalnya. Yang pertama kita ada contoh soal satu lagi ya, titik aja sini ya, titik mutlak 2x min 1 kurang dari 7. Nah, teman-teman bisa rubah bentuknya menjadi negatif c kurang dari fx kurang dari c. Nah, simpelnya kita menambahkan negatif c di depan bentuk aljabar. Nah, kita tulis ulang bentuk aljabarnya 2x min 1 kurang dari 7. Tinggal kita tambahkan lebih dari itu negatif c. Kenapa lebih dari? Karena kan kita nulisnya dibacanya dari tengah sini, dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kiri kita membacanya negatif c kurang dari 2x min 1 kurang dari 7. Cuman kalau membacanya 2x min 1 kurang dari 7, di sebelah kirinya adalah 2x min 1 lebih dari negatif 7. Ini ya, negatif 7 bukan negatif c. Karena dia c nya adalah 7 di soal. Nah, teman-teman bisa cari tuh, kita untuk mencari nilai x yang di tengahnya. Di tengah ini bentuk aljabarnya ada 2x min 1, artinya kita untuk menghilangkan 1 ini kita tambahkan dengan 1. Negatif 1 ditambah 1 adalah 0. Nah, jika yang di tengah ditambahkan, ruas kanan dan ruas kiri juga harus ditambahkan. Negatif 7 ditambah 1, negatif 6 kurang dari 2x. Negatif 1 ditambah 1, 0, 0 kurang dari 7 ditambah 1 adalah 8. Kita kan hanya mencari x nya. Untuk menghilangkan 2 artinya kita bagi dengan 2. Kita bagi 2. Nah, jika ini dibagi,
berarti yang kanan dibagi dan yang kiri juga dibagi dengan 2. Negatif 6 dibagi 2, negatif 3, kurang dari 2 dibagi 2, 0, tinggal sisa X, kurang dari 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Teman-teman bisa menuliskan dengan himpunan penyelesaian sama dengan X, di mana X negatif 3 kurang dari X negatif kurang dari 4. Nah, adalah bilangan real. Gimana? Gampang kan? Ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini termasuk ke bentuk yang nilai mutlak fx kurang dari c atau konstanta, karena dia kurang dari kan. Mutlak 2 min 3x kurang dari 6. Nah, kalau teman-teman menjumpai x nya di sebelah kanan, dia kan bernilai negatif nih variabelnya, ya kan. Teman-teman bisa menggunakan sifat nilai mutlak yang negatif A, nilai mutlak negatif A sama dengan A, artinya kita kalikan dengan negatif. Artinya apa? Teman-teman bisa dicoret-coretan aja. 2 negatif 3x ini akan negatif 2, ya kan, 3x. Nah, negatif 2 positif 3x. Teman-teman bisa pindahkan positif yang ada variabelnya ke sebelah kiri karena dia sudah positif. 3x negatif 2 ini sama dengan ini, ekuivalen dengan mutlak 2 negatif kurang 3x dengan 3x kurang 2 gitu. Ini bentuknya sama ya, dengan 3x min 2 kurang dari 6. Nah, ini udah bisa kita kerjakan. Kita bentuknya kan sama tuh, tinggal tambahkan 3x min 2 kurang dari sama dengan 6, yang sebelah kirinya kurang dari sama dengan negatif 6. Sekarang kita tambahkan dengan 2. Kenapa tambahkan 2? Ini untuk menghilangkan si negatif 2 di tengahnya. 3x 2 nya habis, kurang dari sama dengan 6 ditambah 2 8, kurang dari negatif 6 ditambah 2 negatif 4. Nah, sekarang kita bagi dengan 3, bagi 3, 8/3 kurang dari x kurang dari negatif 4/3. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, dimana negatif 4/3 kurang dari x kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8/3. Gimana, gampang kan? Sekarang kita ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu gimana? Mutlak fx lebih dari, ya, tandanya berbeda ya, yang pertama kurang dari dan yang kedua lebih dari c, konstanta dengan syarat c adalah nilai positif atau lebih dari 0, ya kan. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Jadi teman-teman punya soal nilai mutlak fx lebih dari konstanta atau dari angka yang di sini, teman-teman bisa rubah bentuk menjadi fx lebih dari c atau fx kurang dari negatif c. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Contoh soal yang berarti nomor 3, kan dia lebih dari itu. 4 mutlak 4x plus 2 lebih dari sama dengan 6 akan merubah bentuk menjadi 4x plus 2 lebih dari sama dengan 6 atau 4x
plus 2 kurang dari negatif 6. Nah ini dia, kita cari kedua-duanya, mau sebelah kiri dulu, mau sebelah kanan juga dulu boleh, mau yang negatif atau positif juga boleh. Kita cari yang sebelah kiri dulu ya. 4x plus 2 jadi 4x lebih dari sama dengan 6. 6 dikurang 2, 6 kurang 2, 4x dengan 4x lebih dari sama dengan 4 bagi 4 1. Ini dia, yang pertama 1, yang kedua 4x plus 2 negatif 4x kurang dari sama dengan negatif 6 dikurang 2 negatif 8x, negatif 8 dibagi 4 negatif 2. Nah ini dia, himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama x lebih dari sama dengan 1, x kurang dari sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan 1, boleh yang negatif dulu, atau x kurang dari sama dengan negatif 2. Sudah, contoh soal yang bentuk yang seperti ini yang lebih dari 1 dulu. Nah ini contoh yang kedua, yang keempat ini masuk ke bentuk yang nomor 3 nih. Bentuk yang ketiga ada mutlak fx lebih dari mutlak gx. Nah ini lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, ini bisa karena ini kan pertidaksamaan, sama nyarinya sama aja caranya. Kita ke contoh soal aja. Ini contoh soal nomor 4. Mutlak 3x kurang 2 lebih dari, nah ini gak ada sama dengannya, maaf, lebih dari sama dengan, maksudnya ini ada soal 2x plus 7. Nah teman-teman gimana nih cara mengerjakannya? Yang pertama kita kuadratkan kedua ruas ya, kita tulis lagi 3x min 2 kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan mutlak 2x plus 7. Nah jika dikuadratkan sesuai dengan sifat nilai mutlak. Nah sifat nilai mutlak jika dikuadratkan akan menjadi dirinya kuadrat sendiri. Nah maksudkan artinya gimana? Tanda mutlaknya menghilang, jadi 3x negatif 2 kuadrat lebih dari 2x plus 7 kuadrat. Nah jika ada teman-teman kayak gini, kuadratkan kiri dan kanannya, ruas kiri dan kanannya kuadrat, teman-teman ada suatu catatan kecil, ini sama aja. Jika mutlak a kuadrat itu dengan b kuadrat, nih kan kuadrat nih, tuh bersamaan, dia akan a kuadrat sama dengan b kuadrat, akan menjadi a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan 0. Nah ini untuk bentuk persamaan dia, kan kalau dia sama dengan, kalau dia tidak samaan dia kurang dari atau lebih dari. Nah teman-teman bisa, berarti sini 3x min 2 kuadrat dikurang 2x plus 7 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Teman-teman bisa kan, ini artinya kalau seperti ini berlaku jika a min b, nah ini akan menjadi a plus b dikali a min b sama dengan 0 kan? Kalau dia pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari, jadi gini, 3x tambah 2x. Nah kita tulis ulang aja, 3x min 2 ditambah 2x plus 7 dikali 3x min 2 dikurang 2x plus 7. Kita tulis lagi tandanya, lebih dari sama dengan 0.
Sekarang kita tambahkan 3x. Yang pertama kita tambahkan, mau yang kurang juga di sebelah kiri nggak apa-apa. 3x ditambah 2x menjadi 5x. Negatif 2 ditambah 7 dia positif 5 dikali 3x dikurang 2x menjadi x. Negatif 2 dikurang 7 negatif 9. Tandanya masih sama karena tidak dikalikan dengan negatif atau dibagikan negatif, tandanya masih sama ya, 0. Nah udah, kalau teman-teman udah nyampe sini, kita tinggal cari tuh titik kritis atau pembuat nolnya. Gimana ya, dicoret-coretan apa di sini aja ya. Untuk pertama, dan untuk nilai x yang sebelah kiri yang 5x plus 5, dia akan berlaku 5x plus 5 sama pembuat nolnya 0. 5x sama dengan 5 menjadi negatif 5x negatif 1. Untuk x min 9 sama dengan 0, x sama dengan 9. Nah, ini dia. Jadi tinggal kita tulis di suatu garis bilangan. Negatif 1 dan 9 karena dia ada sama dengan bulat penuh. Nah sekarang kita akan mencari perumpamaan menentukan daerahnya. Agar mudah kita masukkan nilai 0 aja. Nilai 0 di mana? Di antara negatif dan positif. 0 di sini ya. Kita masukkan ke dalam pemfaktoran yang ini. 5 kali 0, x nya kita gantikan dengan 0. 5 kali 0 0, 0 tambah 5 adalah positif 5. Di sini positif 0, x yang diganti dengan 0. 0 dikurang 9 adalah negatif. Positif dikali negatif negatif, artinya di tengah sini adalah negatif. Karena ini adalah pangkat 1, dia pasti berubah berselang-seling positif, sebelah kiri juga positif. Nanti akan dibuatkan video untuk penanda daerahnya. Kita udah masuk ke bentuk yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini. Kita contoh soal yang satu lagi ya untuk nomor 3. Ini dia. Kita punya soal 4 dikali mutlaks x min 2 kurang dari mutlaks x plus 2. Nah teman-teman bisa, kalau kayak gini gimana? Di sini ada suatu konstanta di depannya ya. Nah ini 4 ini kan adalah bilangan positif. Bilangan positif bisa kita ibaratkan dengan mutlaks 4 kan. 4 ini artinya kan bilangan positif. Nah, kita memakai suatu sifat nilai mutlaks jika nih, mana ini ya kan, nih mutlaks A dikali mutlaks B akan berlaku mutlaks A dikali B. Nah ini kan mutlaks 4 artinya bisa berlaku 4 dikali x dikali min 2 dalam ini. Mutlaks 4 dikali mutlaks x min 2. Kita kalikan, kita masukkan ke dalam bentuk mutlaksnya. 4x mutlaks 4x dikurang 4 kali 2 negatif 8 kurang dari x plus 2. Akan sama bentuknya. Jika udah seperti ini, kita akan ubah bentuknya menjadi mana ini, bentuk yang ini ya. Kita tambahkan dan kita kurangi. 4x ditambah x menjadi 5x. Negatif 8 ditambah 2 negatif 6 dikali 4x dikurang x 3x negatif 8 dikurang 2 negatif 10, tandanya kurang dari 0. Nah udah tuh, kita cari deh pembuat nolnya berapa. 5x negatif 6, 5x 6x 6 per 5. Untuk yang 3x akan 10, x sama dengan
10/3. Nah ini dia ya kan, kita masukkan ke dalam garis bilangan. 6/5 besar mana dengan 10/3? Besar 10/3 ya, 10/3. Di sini berarti 6/5. Di tandanya bulat kosong karena nggak bulat penuh, karena nggak ada sama dengannya. Nah, bisa kita cari dengan memasukkan angka yang mudahnya 0 aja, dimasukkan ke dalam bentuk faktor yang ini. 0 sebelah mana? 0 sebelah kiri sini ya. 5 kali 0, 0, 0 dikurang 6 negatif. 3x, 3 dikali 0, 0 dikurang 10 negatif. Negatif dikali negatif berarti positif. Artinya di sini negatif, di sini positif. Yang ditanyakan apa? Yang kurang dari. Nah, kurang dari itu kan artinya yang daerah negatif. Nah, ini dia. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x 6/5 kurang dari x kurang dari 10/3, tidak ada sama dengannya. Nah, sudah sampai sini aja. X bilangan real. Oh ya, ini lupa. Untuk himpunan penyelesaian yang ini, yang dicari apa tuh? Lebih dari, artinya daerah positif sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama mana nih? Kurang dari sama dengan negatif 1 atau x lebih dari sama dengan 9.